Shalom, kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah keangkuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati kami sementara kami mendengar firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami mengerti, supaya kami bisa melihat diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita adalah keangkuhan. Kita akan baca di dalam Obadya pasal 1 ayat 3 dan 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, perkataan ini ditujukan kepada Edom. Dan kalau kita baca ini kitab Obadya, kitab Obadya adalah kitab yang terkecil karena hanya ada satu pasal dengan 21 ayat. Saudaraku, Obadya itu dari kata Ebed YHWH, Ebed Yahweh atau Ebed Yehova, artinya hamba Tuhan. Ini ditulis tahun 840 sebelum Masehi. Dia berkata, kalau saudara baca sebelumnya, suatu kabar, itu ayat 1. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Suatu berita yang berasal dari persekutuan dia dengan Tuhan. Bersama-sama Allah. Jadi bukan khayalannya sendiri. Bukan karena dia buat-buat. Saudaraku, ini semua tentang Edom. Edom itu adalah kakak dari Yakub. Yakub dan Esau. Dan dia di pegunungan Seir. Edom ini dikatakan menjadi satu bangsa. Dan dia angkuh. Dia tinggal di liang-liang batu. Dan Edom ini mempertahankan kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri di pegunungan Seir. Jadi pegunungan Seir itu berbatu-batu, sukar untuk diterjang musuh. Dan di atas sekali pegunungan Seir itu ada tanah datar dan itu sangat subur dan mereka bertanam di sana. Sehingga mereka kaya. Mereka kaya, mereka merasa dirinya kaya, mereka merasa punya aman tempat mereka merasa bahwa mereka itu dalam segala sesuatu mereka memilikinya, sehingga mereka menjadi sombong. Saudaraku, kata angkuh atau sombong itu dalam bahasa Ibrani ada bermacam-macam. Lebih dari satu, Gevah, ada juga Rahab, ada juga Gerah, itu bahasa Ibrani. Ya, artinya merasa kuat, merasa unggul, terlalu confidence, arogan. Juga hiperfania itu Yunani, merasa tinggi, menonjol, merasa paling hebat. Saudaraku, ini sebetulnya adalah sifat manusia yang sulit diberantas. Karena mementingkan diri itu kita semua punya, mementingkan diri. Mementingkan diri ini kita warisi dari Adam, sehingga
kita ada sifat ego kita, ada egois kita. Nah, saudaraku, dikatakan manusia itu bisa dikatakan sombong bila merasa bahwa dia itu dirinya paling penting, merasa dirinya mampu, merasa dirinya berhasil. Sikap ini adalah sikap yang tidak membutuhkan Tuhan. Walaupun dari mulut kita berkata, "Oh Tuhan, aku menyerahkan hidup padamu. Oh Tuhan, aku berharap padamu." Tetapi sikap ini adalah sikap tidak membutuhkan Tuhan. Nah, saudaraku, coba kita lihat dulu ayat di dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, juga dikatakan firman Tuhan bahwa Allah melawan orang-orang sombong. Nah, saudaraku, jadi kita perlu belajar hal ini. Karena kita punya itu. Punya mementingkan diri sendiri di dalam diri kita. Kita punya satu bangga kepada diri sendiri di dalam kita. Jadi kita perlu belajar dari contoh-contoh di dalam Alkitab supaya kita tidak jatuh pada keangkuhan. Saudaraku, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh mungkin menjadi hamba Tuhan, tetapi kita bisa berjatuh di dalam kecongkakan. Saudaraku, yang pertama kita belajar dari Nebukadnezar. Kita baca di dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi, maha kuasa, berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang berkenan kepadanya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya seperti kuku burung. Nah, saudaraku, ini kejadian dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini dia merasa diri begitu hebat karena dia telah mengalahkan semua. Sampai dia juga mengalahkan Yehuda, dan dia menghancurkan bait Allah, mengambil semua alat-alat bait Allah, perkakas-perkakas bait Allah, dan dia juga dia begitu bangga dengan karyanya. Dia bangga karena dirinya telah berhasil. Dia membangun kota Babel yang megah. Ada tembok kota yang panjangnya 8.000 meter lebih. Di atas tembok
dapat dilalui oleh 4 kereta. Lalu ada taman gantung. Sebelumnya, jadi taman gantung itu kira-kira 120 meter kali 120 meter kotak, lalu dia naik ke atas dan itu taman semua. Begitu hebat taman gantung itu. Untuk istrinya dia bangun. Dan sebelumnya Allah telah memberi teguran dalam mimpi. Dikatakan tadi kita baca 1 tahun sebelumnya. Tuhan beri dia mimpi. Dia mimpi bahwa ada pohon yang tinggi sampai ke langit dan berbuah banyak, berdaun banyak, dan binatang-binatang berlindung padanya. Tetapi datanglah penjaga yang kudus dari langit dan menebang pohon itu, tetapi tunggulnya dibiarkan dan dirantai dengan rantai besi dan rantai tembaga, dan kemudian dikatakan bahwa dia akan tinggal bersama binatang, dia akan makan rumput dan dia akan basah oleh embun. Nah, itu mimpinya dan Daniel sudah mengartikannya kepada dia. Tetapi teguran Tuhan dia tidak dengar. Dan saudaraku, tadi kita baca bahwa itu terjadi kepada dirinya. Dan saudaraku, kalau kita lihat tujuan Allah ada di dalam Daniel 4 ayat 17. Kita baca ayat 17, yaitu titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Tuhan menunjukkan bahwa ini kerajaan besar, kerajaan berhasil, tetapi kuasa tetap ada di tangan Tuhan. Bahwa Tuhan dapat mengangkat orang lain. Saudaraku, karena apa? Karena sombong, karena angkuh. Nah, saudaraku, Nebukadnezar ini dia mendapat satu penyakit, yaitu kalau kita lihat dia dikatakan seperti lembu. Itu adalah satu, dia alami kekacauan psikologis, jadi penyakit psikologis yang dinamakan teriantropi atau likantropi, yaitu dia berhalusinasi bahwa dia merasa dirinya binatang, tingkah lakunya seperti binatang, dan kehidupannya menurut binatang. Dan itu memang selama 7 masa, kata firman Tuhan, 7 tahun dia mengalami sakit itu. Jadi dia merasa dirinya lembu, bahwa dia makan rumput seperti lembu. Dan karena dia merasa lembu, saudaraku, penyakit ini memang ada. Ada orang-orang yang merasa dirinya serigala, dia mengaum seperti serigala, karena dia ini penyakit psikologis. Nah, saudaraku, ini yang dialami oleh Nebukadnezar. Tapi setelah 7 tahun Allah sembuhkan dia, dan dia mengingat bahwa yang maha besar itu Tuhan. Dia memuliakan Allah. Dan saudaraku, berarti kita belajar dari Nebukadnezar. Kita jangan membanggakan diri. Kita bangga dengan kekayaan kita. Jangan kita bangga dengan usaha kita yang berhasil. Jangan kita bangga dengan posisi kedudukan kita di kantor. Kita bangga, maka Allah membenci orang yang sombong. Nah, saudaraku, kita lihat yang kedua. Kita belajar dari Petrus. Saudaraku, di dalam Petrus kita tahu berkali-kali Tuhan Yesus menegur Petrus. Petrus ini di dalam Matius 26, kita akan baca Matius 26, Petrus menyangkal Yesus. Oke, kita baca dulu.
Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudaraku, setiap kita itu rentan dan tidak kebal terhadap goncangan iman. Kita juga bisa ada kemungkinan untuk menyangkal Yesus kalau kita diperhadapkan dengan keadaan tekanan yang luar biasa. Petrus menyangkal bahwa dia kenal Yesus. Bahkan dia bersumpah. Saudaraku, kenapa? Karena Petrus terlalu percaya diri. Sehingga dia menilai dirinya hebat. Petrus merasa sanggup menghadapi situasi yang timbul itu dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya waktu di Getsemani dia bawa pedang. Dia bawa pedang dan dia memutuskan telinga salah seorang penjaga. Saudaraku, karena dia merasa dia sanggup hadapi. Dan Petrus merasa dirinya sudah berpengalaman. Petrus merasa dia sudah tahu, dia sudah kuat. Itu sebabnya waktu Yesus ditangkap, yang lain semua murid lari. Tetapi Petrus ikut. Dia ikut, pelan-pelan dia ikut. Tapi kemudian dia terjerat. Petrus lupa atau dia mengabaikan peringatan Tuhan Yesus. Berapa kali Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus, alat penampi sudah ada di tangan, mau menampi engkau. Enyalah daripadaku, hai engkau iblis. Pernah kata-kata itu keluar. Lalu Yesus pernah berkata juga bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah saudaraku, Petrus mungkin lupa atau mengabaikannya. Karena dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya bisa. Nah, Petrus menangis dengan sedihnya setelah kejadian itu. Dan dia menangis sebagai wujud dari penyesalan akan dosanya. Sebagai pertobatan dari dia. Dia sedih karena dia sadar dia bersalah kepada Tuhan. Dan kesedihannya itu sangat dalam dan lama. Saudaraku, menurut tradisi Yahudi, itu dikatakan bahwa sesudah peristiwa itu, Petrus tidak pernah bisa dengar ayam berkokok. Karena kalau dia dengar ayam berkokok, dia bertelut dan menangis di hadapan Tuhan. Itu berkali-kali sampai lama baru bisa hilang. Saudaraku, hanya anugerah Tuhan yang mengangkat dia dan menyembuhkan dia. Saudaraku, kita sama lemahnya dengan Petrus. Kita tidak lebih baik. Kita mudah mengalami naik turun dalam iman kita.
dalam pelayanan, kita merasa bahwa pelayanan ini butuh saya. Merasa bahwa penting, orang penting dalam pelayanan. Kita merasa bahwa kita yang paling dibutuhkan. Kita merasa bahwa pelayanan ini tidak akan jalan kalau tidak karena saya. Saudaraku, kita menghargai diri kita terlalu tinggi, berlebihan. Saudaraku, maka kita sudah terperangkap di dalam keangkuhan. Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, ini untuk pelayanan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi berarti bahwa kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai kita di dalam pelayanan juga itu kita terperangkap di dalam keangkuhan. Saudaraku, di dalam hidup sehari-hari kita bisa bangga dengan pekerjaan kita. Kita bisa bangga dengan harta milik kita. Kita bisa bangga dengan kecantikan kita. Bangga karena anak-anak kita berhasil. Kita bisa bangga, ada rasa bangga yang berlebihan di dalam kita. Nah, saudaraku, ini salah satu senjata iblis adalah membangkitkan keangkuhan manusia. Saudaraku, iblis akan bangkitkan rasa ingin pamer. Ingin pamer, saya punya harta, ada mobil, saya ada rumah, ingin pamer. Ingin diketahui orang lain. Iblis berusaha untuk membuat kita tergoda untuk mencicipi kemuliaan, mencicipi kehormatan. Dan kalau kita sudah terjerat oleh iblis, maka kita tidak akan pernah puas. Kita ingin lagi menunjukkan supaya orang tahu bahwa saya punya ini, punya itu. Supaya orang tahu bahwa saya ini bertitel. Supaya orang tahu bahwa saya punya posisi di dalam pekerjaan saya. Saudaraku, kalau kita sudah terjerat, maka kita tidak akan pernah puas. Kita akan terus makin haus. Haus kehormatan, haus kemuliaan buat diri kita sendiri. Sebab itu waspada, saudara-saudara. Waspada. Itu salah satu cara iblis untuk membuat kita anak-anak Tuhan jatuh dalam keangkuhan. Sebab itu siapkan diri kita, introspeksi diri di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, firman-Mu begitu menjaga kami, supaya kami tidak jatuh dalam keangkuhan. Tuhan, Roh Kudus, bimbinglah kami. Biar mata kami terbuka dan melihat apakah kami berdiri di jalan keangkuhan. Tuhan, berikan hati penuh pertobatan seperti Petrus. Berikan hati penuh penyesalan sehingga kami bisa merasakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan atas kami. Kalau kami ada sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pemerintah kami, dokter-dokter, perawat yang menangani. Tuhan, kami minta hikmat Tuhan turun
Dan kami minta supaya coronavirus ini berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anggota jemaat ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, bimbing mereka. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bangun berdiri semua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.